Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Kalau mau ternak kambing, hasilnya bagus, peranaannya bagus, utamakan jangan terfokus beli indukan yang bagus. Yang paling penting dan yang paling utama nih, harusnya belinya pejantan yang bagus. Pejantan yang bagus, yang super, yang tinggi, yang gede, yang kulitannya tebel, secara postur dan ciri-cirinya keren lah. Itu yang paling utama. Karena apa? Ternak kambing itu ya, hormon libido pejantan itu paling dominan ketimbang betina. Kalau betina bagus terus pejantannya biasa-biasa saja atau seimbang lah dengan betina kualitasnya, itu tidak meningkatkan kualitas hasil sempenya. Seringnya saya jumpai itu kan teman-teman itu selalu mengejar betina yang bagus-bagus saja. Begitu pejantannya itu carinya yang biasa-biasa saja. Memang sih ya, pertimbangan teman-teman peternak itu kadang-kadang ya aneh gitu, ya lucu, ya aneh. Betina bagus-bagus mahal dibeli, tapi begitu jantan mahal bagus nggak dibeli, carinya yang murah, yang sedang-sedengan aja gitu. Yang namanya jantan yang bagus itu, ya nggak 3 juta, ya nggak 2 juta, pasti ya di atas 3 juta, 4 juta bisa, 5 juta, 6 juta, 7 juta. Kalau saya nih mau ternak kambing karena fokusnya adalah cempe yang bagus, kualitas bagus, maka saya beli pejantan yang bagus. Ya 6 juta, 7 juta saya beli. Kalau untuk indukan, ya harga-harga standaran aja lah. Harga-harga 17, 16 saya beli, nggak perlu harus 2 juta ke atas. Karena apa? Secara pengalaman itu babonnya biasa saja, tapi kalau pejantannya bagus, anaknya itu bagus-bagus. Sedikit ada betina yang menghasilkan pejantannya bagus, indukannya biasa saja, nanti anaknya mengikuti indukan. Itu sedikit sekali, artinya cempenya biasa-biasa saja itu sedikit, tapi paling banyak faktor dominan itu ya pejantan. Kalau pejantannya bagus, pasti anaknya bagus-bagus, walaupun indukannya biasa saja. Nah, ini yang harus teman-teman berani mengambil sikap ya. Jangan sekali-kali mengejar indukan yang bagus-bagus, tapi pejantannya nggak berani yang mahal. Kalau memang mau beli betina yang bagus, harga 2 juta, harga 18, harga 2 juta setengah, bahkan 3 juta umpamanya betina itu. Ya pejantannya harus di atas 7 juta. Jangan tanggung-tanggung. Nah, di kita itu ya, rata-rata pejantan yang harga bagus itu tidak diukur ya. Untuk peranaan ini ya, tidak diukur ngomong bobot. Nanti pun begitu harga jual juga ya rata-rata tinggi, panjang gitu kan. Jarang yang mengukur jarang ada kita menjumpai jual kambing dengan harga kiloan bobotan. Rata-rata tinggi dan bagus. Maka dari itu bagi saya, fokuslah teman-teman mengejar kualitas pejantan yang tinggi, yang bagus, yang super, yang keren lah. Jangan hanya mengejar gemuknya. Gitu kan, kalau mengejar gemuk kayak pendek ya. Untuk ini maaf ya, kalau pejantannya umpamanya contoh yang gemuk ini bur lah ya, bur dikawin disilang dengan Jawa Randu. Memang sih anaknya itu bulat, bagus gitu kan, walaupun pendek. Tetapi gitu kan, untuk pasar sendiri, untuk pasar cross bur ini belum mendominasi lah ya. Rata-rata karena
apa namanya, pasarnya pasar lokal. Ini ya harga crossbur itu nggak jauh beda dengan kambing Jawa Randu. Selisihnya nggak jauh beda. Tapi kalau pejantannya PE umpamanya atau pejantannya Jawa Randu yang jumbuan itu anaknya pasti bagus. Biasanya kalau sudah anaknya tinggi, calon pacekan apa calon cepet besar itu biasanya umpamanya di pasar harga jantan harga standar dan 13 itu mungkin bisa sampai 15 sudah terbayar, laku, terjual. Karena apa? Kita bisa ambil contoh lah di berbagai kampung, pasar, tayangan YouTube, rata-rata dominannya adalah ukuran tinggi badan. Ukuran tinggi badan, bagus, kualitas, dan lain sebagainya. Nah, ini buat teman-teman semuanya ya. Nah, kalau berkaitan dengan jumlah ternak kambing pengen kita fokus gitu ya. Artinya kita sudah capek kerja di luar, buruh gitu kan. Ya memang kalau mau fokus ternak kambing terus kemudian kita pengen istirahat kerja di luar, buruh di luar, itu untuk awalan aja lah. Untuk awalan itu ya 20 ekor untuk belajar, 20 ekor dalam waktu 1 tahun. Nanti kalau sudah 1 tahun itu nanti anak-anak yang jantan-jantan itu yang sudah lepas HP, yang bisa dijual di angka di atas 1 juta, umpamanya laku 1.200.000 atau 1.500.000, menurut saya, pemahaman saya, itu lebih baik dijual. Kalau jual cempe sapi usia 3, 4, 5, 6 bulan itu biasanya harganya lebih tinggi ketimbang kita jual yang sudah layak akikah atau kurban. Kalau udah kambing akik masuk akikah masuk kurban itu kenaikan harganya itu lambat. Tapi kalau dari cempe sapi sampai usia 6-7 bulan itu harganya memang bagus. Jadi kalau sudah punya cempe yang kayak gitu tuh saya jual, nanti cempenya saya tukarkan dengan betina yang bagus. Toh kalau mau nombok, mau nambah, kalau umpamanya kita lakunya jantan itu 1.300.000, kita nambah apa namanya 500 lagi semuanya, udah dapat babonan super meteng ya. Kalau saya lebih baik babonan super meteng gitu kan, bunting gitu kan, enak, cepat berkembangnya. Jadi kalau yang untuk betina ya kita tahan dulu lah. Biasanya kan kalau cempe betina itu harganya cukup cenderung murah kan, 50% lah daripada harga jantannya. Umpamanya jantannya 1.300.000, mungkin betinanya cuma 700, 800. Ya kita tahan dulu sampai harga-harga nanti bisa 1 juta gitu. Nah nanti sambari kita seleksi itu, lihat perkembangan cempe betinanya. Kalau betina cempenya itu perkembangannya bagus, terus hasilnya bagus, kok ini dipertahankan untuk jadi indukan. Nah yang kurang-kurang menarik kita jual aja, nanti ditukar babonan. Ini lebih ideal. Nah, babon 20 untuk pemula itu ya ideal sedang lah ya, nggak banyak, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Karena 20 ekor itu ya kalau 1 tahun anggaplah beranak 1 kali semuanya gitu kan. Anaknya dua-dua ya udah 40, anggaplah nggak 40, 30 ekor kan gitu dalam waktu 1 tahun. Apalagi indukan 20 itu nanti sebagian sudah ada yang bunting lagi tuh. Nah ini kan cepat perkembangannya. 30 ekor cempe kita pelihara ya, yang jantan umpamanya 15 saja, 50% betina, 50% betina, itu sebenarnya keuntungannya udah besar. Mungkin pulih modal untuk beli babonan itu tinggal sedikit lagi. Nah kalau teman-teman pengen memang apa namanya fokus
ternak aja ya, kalau kerja di buruh di luar itu hanya harian aja lah, cari yang untuk harian untuk bantu-bantu dapur atau beli-beli untuk kebutuhan kita harian itu. Ya 20 memang belum cukup ya, belum cukup untuk kebutuhan, mencukupi kebutuhan keluarga kita tanpa kita kerja yang lain, itu belum cukup memang. Tapi kalau sudah nanti sabar 1 tahun, 1 tahun setengah sampai 2 tahun, nanti kita bisa berhitung nih, bisa berhitung, bisa melihat kekurangan dan kelebihan kita. Yang paling penting itu kita mengevaluasi kekurangan ya, dari segi apa namanya pertumbuhan, dari segi macam-macam kita lihat lah, atau kecermatan kita, atau indukan yang telat birahi itu kenapa, itu kita bisa bisa belajar dari situ. Terus kemudian teman-teman itu memang harus berani bertanya kepada teman-teman yang lain, belajarlah berkaitan dengan pakan-pakan buatan gitu, entah itu silase, entah itu fermentasi atau yang lainnya, belajarlah. Jadi tidak harus setiap hari ngarit gitu kan. Bagaimana kita merancang ke depan, ngarit sehari untuk 1 minggu gitu kan, ngarit sehari untuk 1 minggu, jangan ngarit setiap hari terus. Ya kita harus merancang ke sana, terus kemudian sambil bertanya-tanya dengan teman-teman yang lain bahan-bahan baku pakan kambing yang murah, yang dapat banyak, terus yang mahal hanya untuk campuran aja, itu nggak apa-apa. Ya kalau rumput rumput di silase memang belum ada sih di sini yang praktek dan berhasil, itu memang belum ada. Rata-rata rumput itu kalau di silase itu busuk lah ya, nggak jadi. Yang paling bisa itu ya kalau di sini paling aman ya daun-daun atas, entah itu daun singkong, entah itu jagung, entah itu yang lain lah, ramban-rambanan itu bisa untuk disilase, walaupun dicampur-campur bisa. Daun singkong basah baru metik disilas, dicopper langsung dimasukkan ke plastik, itu lebih bagus daripada dibiarkan dulu, takut nanti basah atau apa namanya, takutnya nanti mabok kalau seger dibikin silase. Enggak, semakin baru metik langsung dibikin silase itu malah tambah bagus kualitas silase daun singkongnya. Nah kalau ampas tahu memang ampas tahu ya, ampas tahu itu kalau di setiap daerah belum tentu ada home industry ya. Memang ampas tahu saya akui lebih bagus, perkembangannya untuk indukan yang bunting, indukan yang menyusui itu bagus ampas tahu ya. Terus kalau ampas singkong dengan ampas tahu ya bagus ampas tahu. Ampas singkong itu kan hanya ada serat aja sih ya, vitaminnya itu sedikit karena memang namanya ampas. Nah, makanya kalau untuk breeding itu ya ampas singkong itu hanya 20% sampai 30% lah digunakannya. Selebihnya itu ya ada hijauan, ada pakan-pakan yang lain, umpamanya 20-30% ampas tahu, ampas singkong, 50% itu apa namanya silase daun singkong, 20% itu bahan-bahan seperti kopra, bungkel kopra itu sedikit, dicampur SBM sedikit. Jadi biaya kos pakannya itu irit, murah. Kalau mengejar bagus, terus ini pakai ini yang bagus konsentrat, jebol Mas Bro. Karena konsentrat itu bisa jadi kan 1 kilo sudah 4.000 atau sampai 5.000 atau 6.000. Kalau untuk kambing harian 1 hari itu 3 kilo ya jebol untuk biaya kos pakan breeding. Kalau memang mau pakan-pakan serba beli yang mahal-mahal, jangan breeding tapi penggemukan saja. Karena penggemukan itu memang pakannya harus bagus-bagus lah ya, harus bagus-bagus. Terus kita juga bisa berhitung, jangan sampai meleset, jangan sampai over kos pakan.
bagaimanapun kita ternak kambing itu ya rumusnya ya tabungan, ya investasi, ya simpanan gitu kan. Sembari kita belajar yang bagaimana ternak kambing itu atau penggemukan itu kita bisa memang mencari solusi untuk ekonomi kita gitu, yang rutin, yang kontinu dan terus menerus. Kalau soal penyakit di kambing itu wajar lah ada yang sakit unding-unding, tapi kan tidak semuanya, ya kan? Nah teman-teman jangan pesimis, jangan terus apa namanya kendor, karena penyakit sejauh ini yang paling ringan itu ya di kambing, penyakit paling ringan. Kalau di ayam, oh kena aratan, kena flu burung sudah koit. Tapi kambing itu kan cuman gudikan itu nggak bikin mati kan gitu. Diobati sembuh, flu diobati sembuh, kembung juga bisa sembuh. Apa yang sulit untuk kambing kan? Kalau sapi mungkin PMK kan gitu. PMK ya berat juga kan gitu. Kalau sudah parah kan gitu. Walaupun dari PMK itu angka kematian kecil, tapi kan apa namanya akibat dari penyakit PMK itu harga sapi yang awalnya umpamanya 20 juta kena PMK mungkin turun sampai 12 juta. Kalau kambing kan nggak seperti itu turunnya kan. Paling turunnya 150 gitu kan. Kalau toh naik malah mahal kan gitu. Nah ini buat teman-teman semuanya ya. Intinya sekali lagi kalau mau ternak kambing, pahami, pelajari, niat, terus kemudian jangan noleh kanan kiri, jangan bingung kanan kiri, dihujat sana sini ya biarkin aja, dilemahkan sana sini ya biarkan aja. Yang penting kita yakin dan mau usaha dan mau belajar, tekun. Itu yang kuncinya yang mau sukses. Terima kasih. Salam arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.